syukur untuk kebaikan Tuhan yang membawa kita bisa sampai hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, Engkau baik bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kasih tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, saudara. Sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan iman sama-sama nyatakan, saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan ucapan syukur. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama 18 tahun untuk gereja di tempat ini Tuhan. Tak satu pun Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Kau pegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suaramu dengan iman, katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar jemaat Tuhan saja naikkan dengan iman, saudara. Aku ada saat ini. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Terima kasih. Yes, Engkau sangat baik. Sekali lagi angkat suaramu lebih lagi. Ku ada saat ini, semuanya
Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang membuka masa depan bagi kami. Firman-Mu itulah Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, dan kemenangan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan dan mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan tolong semuanya. Sucikan mereka oleh darah-Mu. Ampuni segala dosanya. Berikan kemurahan-Mu supaya setiap kami boleh mendapatkan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sudah 18 tahun gereja ini. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa akhir-akhir ini ada 3 hal penyesatan di dunia. Pertama, penyesatan itu mengenai doktrin. Entah Yesus itu tidak mati, entah Yesus tidak bangkit, entah Yesus bukan Tuhan. Macam-macam seperti itu. Hal yang kedua penyesatan itu, gereja tetap gereja, Tuhan tetap Tuhan, tapi mereka lebih banyak kepada entertain dan duniawi. Bicara mengenai uang terus. Jadi itu bertuankan mamon, kemakmuran. Dan yang ketiga, penyesatan itu berupa menekankan karunia roh daripada buah roh. Itulah 3 hal ini, saudara. Sebab itu ketika Tuhan kita membuka gereja ini, yaitu Tuhan suruh saya, Dia kasih nama blessing in the spirit. Jadi bukan berkat jasmani, berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu memberi kekuatan kepada kita. Dan rencananya itu indah. Supaya kita mengerti Tuhan, bahwa rencananya kepada kita itu indah. Supaya kita, saudara, tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan. Karena Tuhan sedang merancang yang indah dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mengerti berkat rohani ini, maka kita, saudara, akan menjadi orang yang penuh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Akhirnya di gereja mencari sumber-sumber keuntungan, menggunakan fasilitas gereja, jabatan gereja, suka nipu orang, dan sebagainya. Atau menggunakan karunia-karunia roh, dikobar dipaksa-paksakan, supaya orang tertarik kepada dia. Sehingga dia bisa, saudara, mempengaruhi orang itu. Bukan supaya dipengaruhi firman Allah. Dia mencari pengikut, bukan menjadikan orang pengikut Yesus. Oleh karena itu saudara pelajarin.
Ketika Yesus itu mau masuk ke bait Allah. Perhatikan ini baik saudara. Sama Petrus, ketika mau masuk, penjaga bait Allah berkata begini. Masa kamu sama gurumu mau masuk bait Allah nggak bayar? 1 orang 2 dirham. 2 orang 4 dirham. Saudara. Jadi di situ, Yesus berkata apa? Supaya jangan jadi batu sandungan. Petrus, kamu mancing aja di danau. Ikan yang pertama yang dapat buka mulutnya ada uang 4 dirham. 2 dirham untuk saya masuk, 2 dirham untuk engkau masuk. Saudara dikasihi Tuhan. Inilah sekarang Yesus sudah sulit masuk di gereja lagi. Karena gereja sudah penuhi mamon. Semua orang bicara uang persembahan. Ingat, saudara, orang ke gereja itu tidak boleh dibebani. Justru Yesus mengajarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Beda enggak dengan sekarang? Beda. Tapi saudara kita ini di emosional rohani. Ayo kasih, kaya enggak, awas. Kamu pokoknya ancaman. Tidak ada. Gereja tidak boleh membebani jemaat. Justru Yesus mengangkat beban jemaat. Saudara, Yesus sudah pernah, saudara, masuk gereja dibebani. Dia tetap bayar bukan karena dia benar bayarnya. Tapi supaya tidak menjadi batu sandungan. Lah kita dibebani mau. Yang membebani juga salah. Dan kita dibebani mau kenapa? Diimbing-imbingi. Dipaksa. Oleh sebab itu gereja ini blessing in the spirit. Berkat rohani. Dapat cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Saudara, itu yang di gereja ini. Oleh karena itu saudara lihat gereja ini. Dari dulu, mau cari tempat besar, banyak orang mau nyumbang. Ada yang nawarin, saudara. Mungkin tidak cukup uangnya, nanti pasti orang gotong royong. Tidak mau saya. Saya tidak mau membebani jemaat. Saudara, karena gereja harus bisa mengangkat beban jemaat. Amin. Lupa, kalau kita memberikan supaya diberkati, itu urusan belakang. Tapi yang awalnya kita harus memberikan firman Allah. Dan firman itu harus berkembang dalam hidupmu. Kalau kita sudah merasa diberkati Tuhan, sehingga kita, saudara, memberi bukan supaya dapat berkat. Karena sudah dapat berkat. Itu beda. Ingat ini, karena ini akhir zaman. Saudara, saya melihat di sebuah dataran sampai ke gunung. Itu entah jutaan orang termasuk pelayan Tuhan. Bajunya seperti saya, ada pakai dasi, nyanyi-nyanyi rohani, jalan sukacita. Tapi dia naik ke gunung, sampai di ujung gunung ternyata jurang maut. Dan ada apinya, satu-satu jatuh. Saya sudah seminar pendeta, saya sudah tulis buku. Mulai 25 tahun lalu. Dan Tuhan tunjukkan itu kemakmuran. Yaitu orang, saudara, yang bersuka cita atas firman Tuhan. Karena mencari, membuat orang menjadi bebannya. Kita bisa saja hari ini, saudara, saya mau bangun gereja 200M. Saudara pasti terbeban, cari sana, cari sini. Apakah gereja perlu ngemis minta uang? Apakah Tuhan tidak cukup mencukupi? Ada beberapa teman saya, sudah Pak, beli aja Pak 1-2 ruko. Iya, tapi kita enggak usah dulu. Kalau tidak ada uang di depan, tidak perlu. Loh, iman itu kan tidak dilihat Pak. Iman itu bicara keselamatan, bukan bicara uang. Uang itu Tuhan katakan apa? Jikalau kamu membangun menara, hitung terlebih dahulu anggarannya. Jika kamu membangun menara, imani. Tidak. Iman itu kuasa Tuhan.
Tapi kalau kamu membangun rumah, hitung dulu anggarannya, cukup enggak? Itu orang yang beriman, saudara, percaya dengan Tuhan, enggak mempermalukan nama Tuhan. Tuh, buktinya Pak, jadi Pak. Jadi itu. Tapi berapa banyak orang yang harus memberi, saudara, karena terpaksa, supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Itulah jadi musuh Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu, Tuhan pun tidak khotbah di bait Allah nggak apa-apa, di bukit-bukit. Satu hari gereja ini juga bisa besar. Saudara, biar aja berjalan. Yang penting berkat rohani saudara terima. Amin. Itu nomor satu. Hati-hati dengan pelajaran sekarang. Apalagi saya sudah ada bukunya, saudara. Saya sudah ngomong lah. Itu untuk senior-senior pendeta yang kerjanya besar sudah pernah dengar inilah. Saya menyampaikan di pertemuan pendeta, di buku Perangi Iblis, di Pantai atau Carita, 150 pendeta, tahun 2003, semua kumpul 130 pendeta besar semua masih ada. 1-2 meninggal. Saya ngomong yang sama. Dan saya prihatin sekali, saudara. Bukan gereja besar yang masuk neraka, bukan gereja kecil. Orang yang membebani jemaat. Orang yang mengejar harta. Orang yang tidak menjadikan berkat rohani. Orang yang tidak memberikan, saudara, mengangkat beban jemaat. Melalui firman Allah. Kita mau mengangkat jemaat, bebannya dari mana? Doa sama memberikan firman. Bukan firman yang menekan saudara. Firman yang memerdekakan saudara. Jikalau kebenaran itu pada dirimu, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin. Bukan menekan. Dengan dijanji-janji. Ternyata beberapa hari lalu ada 3 pendeta besar. Satu ini cukup terkenal vokal. Satu vokal. Satu ini mendapatkan penglihatan. Bahwa pendeta besar ini masuk neraka. Yang satu vokal, waduh kamu kok seperti malaikat katanya gitu. Loh, aku kan cuma dapat penglihatan, bukan aku mikir-mikir. Ya jadi nggak jadi, penglihatan nyampaikan kan nggak salah. Ternyata yang diomongkan pendeta besar. Saudara, saya tidak katakan itu benar salah karena saya tidak tahu juga. Tapi apa yang saya dapat, banyak sekali para pelayan Tuhan susah masuk surga. Kenapa? Jalannya sudah ada. Tapi mereka menyimpang dari kebenaran. Jalannya sudah benar Yesus. Kebenarannya yang menyimpang. Amin. Akulah jalan. Bagus, sudah benar. Kebenarannya itu yang menyimpang. Saudara, oleh sebab itu, gak usah takut. Kita tetap harus bersuara demi kebenaran firman Allah. Kita lihat dulu. Kisah 1 ayat 8-11. Saya baru nyanyi, saudara. Kalah. Jadi Pak William aja yang baca dulu. Sudah kalah, suara hilang lagi. Atau Pak Fandi aja lah. Saingan saya. Saya kalah sama dia, saudara. Saya tidak bisa tidur sampai serak begini. Baca bisa bantu. Baca sekarang. Mau jadi pendeta yang sekarang, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, terima kasih Pak. Ya memang saudara, kita lihat dari pelajaran ini. Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kita ini sekarang bicara tentang ya macam-macam, tetapi saya bicara tentang kuasa dulu. Kuasa itu otoritas. Kalau Roh Kudus itu pribadi. Banyak orang, oh aku punya Roh Kudus, tapi tidak punya kepribadian dari Roh Tuhan. Aku punya Roh Kudus, tapi tidak punya otoritas. Saudara, otoritas itu apa saudara? Kuasa, kuasa untuk apa? Nah, kuasa untuk bersaksi. Bersaksi bukan dirinya, bersaksi tentang Tuhan. Coba saudara lihat sekarang di gereja-gereja. Sedikit orang mengajar, sedikit orang bersaksi, sedikit orang memuridkan. Karena mereka tidak punya kuasa, otoritas untuk mendidik jemaat dimuridkan. Mereka menyenangkan jemaat karena mereka takut kehilangan jemaat. Karena mereka tidak punya otoritas. Kalau orang punya otoritas, dia tidak takut kehilangan jemaat. Yang dia takut kehilangan kuasa Tuhan. Makanya orang saudara lihat sekarang ini, banyak orang menyenangkan telinga manusia. Bukan menyenangkan Tuhan. Seorang perawat, seorang suster, seorang guru, saudara, yang baik, dia akan didik anaknya. Demi untuk apa? Menyenangkan orang tuanya. Anaknya kalau sekolah pinter, dia menyenangkan orang tuanya. Perawat didik anak itu harus menyenangkan orang tuanya. Suster merawat anak untuk menyenangkan orang tuanya. Anaknya baik, teratur, tertib, berarti etika. Tetapi sekarang saudara, bayangkan kalau guru mengajar anak, menyenangkan anak. Supaya datang di sekolahan main-main. Yang penting jangan repoti mama. Begitu mama tahu kok bodoh anakku. Perawat juga sama. Tidak mau didik, ada apa? Kasih TV. Kasih handphone. Saudara. Mau apa terserah. Tidak dididik. Seorang ibu. Saudara. Dia marahi anaknya. Mendidik anaknya. Bukan menyenangkan anaknya. Ada waktunya disenangkan. Pergi ke mall. Tapi lebih sering dididik. Saya mau tanya, anak itu pasti senang pembantu. Daripada senang ibunya. Tapi kalau bicara kasih, pembantu, perawat tidak punya kasih. Dia punya tugas saja. Seorang ibu punya kasih. Saudara juga sama hari ini. Kalau kita mau nyekolahkan anak, apakah saudara mau pergi sekolah yang biasa-biasa? Yang main-main, tidak karuan, anak senang, atau yang ketat? Ya, setengah ketat lah. Gereja sudah dibawa, saudara, dari nilai-nilai dunia. Rumah sakit sudah SOP-nya tinggi. Sekolah SOP-nya tinggi. Gereja lebih rendah SOP-nya. Saudara, rumah sakit harganya semakin tinggi. Saudara, dia bicara soal uang. Lebih bicara tentang ya uang lah. Tetapi pelayanannya lebih hebat. Saudara. Tapi mutunya bagus. Gereja. Saudara. Mungkin, saudara, servisnya bagus. Tetapi uangnya ditekan. Tetapi mutunya tidak ada. Yang diomong terus uang. Bayangkan kita sakit ngomong uang terus. Masuk sakit uang terus. Justru saudara, kita ini harus memberikan hal-hal yang positif. Nggak boleh ada yang khawatir lah dalam hidup ini. Nah kalau kita melalaikan tugas Tuhan. Karena kita diberkati dan kita merasa, aku Tuhan, sekarang pekerjaanku 5, 6. Ya wajar aja aku pelayananku berkurang dikit. Ya nggak ada waktu, doa kurang, ada pekerjaan kok. Hati-hati dulu. Apakah berarti gereja itu di bawah standar perusahaan kita? Siapa yang memberi hidup? Gereja itu harus di atas semua standar. Amin. Kalau gereja sudah menjadi prioritasnya, maka semua akan ditarik
Karena dari surgalah itulah, saudara, keputusan, masa depan, dan berkat itu. Tapi kalau kita sudah motong di tengah jalur, berbahaya. Pengkhotbah, pasal 5 ayat 6, hati-hati saudara. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan Tuhan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Pekerjaan tanganmu rusak. Padahal diberkati, dirusak. Akan dirusak. Siapa yang rusak? Bukan kebodohan kita. Kelalaian untuk pekerjaan Tuhan. Melalaikan tanggung jawabnya. Otoritas yang sudah diberikan Tuhan untuk mendidik anak sebagai orang tua dilalaikan. Untuk mendidik jemaat dilalaikan. Saudara, otoritas itu harus dipakai bukan untuk memerintah, untuk mendidik. Oleh sebab itu kita bicara kenaikan Yesus. Sebentar lagi kan kenaikan Yesus. Lupa kalau kenaikan Yesus itu perayaan. Karena sudah terjadi dan kita sudah imani. Iman yang sudah terjadi. Tapi iman yang belum terjadi apa? Dia akan datang kedua kali. Malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus yang naik ke surga dengan awan-awan ini." Saat itu, present tense. Tetapi dia ngomong future-nya. Tapi ingat, dia akan datang, will be coming. Saudara, pasti akan, bukan akan, pasti akan datang. Ada dua dia cerita. Bicara present tense dan bicara future. Kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus, itu kita bicara sekarang ini sudah terjadi dan kita harus lihat apa yang akan terjadi. Sehingga murid-muridnya tidak ngomong, "Oh Yesus naik." Enggak. Dia melakukan pulang ke rumah. Dia berdoa puasa karena dia menanti akan itu harus terjadi. Makanya Roh Kudus turun, itu akan terjadi dan turun. Tinggallah kamu sampai kamu diperlengkapi kuasa Maha Tinggi. Dan ketika dia naik, kemudian Roh Kudus turun. Terjadi, ini terjadi juga saudara. Mau ngomong apa lagi percuma. Oh, sekarang Pentakosta ketiga, ke-7, ke-8, nggak perlu ngomong itu lagi. Itu sudah terjadi. Yang akan terjadi itu adalah dia akan datang. Sudah siap enggak? Saudara, kalau kita ngomong, "Oh ya Pak, yakin," kita ngomong begini aja saudara. Kalau dia akan datang. Seandainya besok atau minggu depan, siap enggak? Kalau Tuhan datang minggu depan, enggak ada yang siap. Enggak ada yang siap. Yang utang banyak, siap. Utang banyak, sudah sakit, mau mati, udah datang cepat. Itu yang umum saudara. Nah oleh sebab itu, poin kedua, dia naik pasti akan turun. Pasti akan turun. Jadi apa yang perlu dikerjakan? Saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 11-12, apa yang perlu dikerjakan? Kualitas hidup, karir dan kualitas hidup itu harus bekerja sama. Banyak orang bicara karir, kualitas hidupnya nggak ada, nipu, bohong. Banyak orang bicara karir di gereja, kualitas hidupnya tidak ada. Banyak orang, saudara,
Ya banyaklah rumah tangga. Tapi kualitas hidupnya tidak ada. Sebab itu kalau kita bicara Tuhan akan datang, karenanya jalan. Mau pelayanan, mau usaha, nggak masalah. Tapi kualitas hidup itu nomor satu. Jangan ditinggalkan. Kerjaanmu mau 10 pabrik, 10 hotel, kualitas hidup itu juga menentukan. Bukan kekayaan yang menentukan. Saya punya 20 pabrik, 20 hotel. Saya bangunkan gereja 10. Tapi kalau kualitas hidupnya tidak ada artinya. Pak, kok seperti itu? Pelajarin. Walaupun aku memberikan semua hartaku habis. Dan tubuhku dibakar sekalipun. Tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Kualitas hidup harus nomor satu. Karunia, Pak. Tunggu dulu. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat, bahasa roh. Malaikat kan roh. Walaupun semua bahasa manusia. Tapi kalau tidak punya kasih, seperti gong gemerincing, gong berkumandang, canang gemerincing. Omongannya bagus, senang semua. Gak ada isinya, gak ada isinya. Walaupun aku punya iman sempurna memindahkan gunung. Gunung pindah, jangankan yang lain. Gunung pindah. Mengetahui rahasia. Punya hikmat, ngusir setan, bernubuat. Kalau enggak punya kasih, percuma. Kualitas hidup itu nomor satu. Amin. Kualitas hidup dimulai dari mana? Dari kasih. Saya kasih singkat-singkat aja. Saudara. Yesus turun ke dunia. Saudara, dia tidak pakai kuasanya. Supaya kamu langsung selamat. Kalau pakai kuasa, nggak usah turun dunia. Dari surga bisa. Kalau dia pakai keadilan, nggak ada yang masuk. Karena saudara, adilnya sudah dosa. Apapun tidak bisa. Kecuali satu. Dia mesti turun dengan kasihnya. Dilepaskan semua kuasanya. Hanya kasih. Kasih, kualitas hidupnya diberikan. Nah, kasih ketika diberikan kasih ini, kita dipulihkan dari dosa, betul nggak? Dikasih, bukan supaya cuma hidup, disucikan dari dosa. Nah, dari kasih ini, saudara, melahirkan kekudusan. Amin. Melahirkan kekudusan. Setelah itu baru Allah bicara tentang keadilan. Keadilan. Jadi kita diampuni dulu dosa kita oleh kasih. Kalau nggak kasih nggak bisa. Setelah itu baru kita disucikan dari dosa. Sudah keadilan Allah jalan. Sudah. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup di dalam gelap lagi. Kualitas hidup. Makanya akhir zaman ini dikatakan oleh Petrus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana bisa suci dan saleh? Saudara mesti mengasihi dulu Tuhan. Mengasihi sesamamu. Mengampuni dosa mereka. Amin. Maka dosamu diampuni. Maka kalau kita hidup dalam kasih, pasti kesucian kesalahan itu muncul. Kalau di luar kasih tidak ada. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Harus suci dan saleh. Sudah tidak berlaku di gereja Bapak Ibu. Gereja cuma bicara karena kasih Allah, kasih karunia. Cukup kuasa Allah. Gereja tidak pernah bicara Allah itu mengasihi kita untuk menguduskan kita. Kita dikasih Allah, terus kita hidup kasih karunia. Terus kita mau cari kuasa.
Makanya berebutlah karunia-karunia itu. Tapi kalau kita dikasihi Tuhan, supaya kita dikuduskan, kita sekarang hidup itu saudara bergaul dengan Tuhan. Melalui kasih Allah dan kekudusannya. Memang susah, tapi itu dikerjakan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dosa kita nggak diampuni, umur-umur kita tetap berdosa. Karena dia mengasihi, mati, dosa kita nol. Berarti disucikan kan? Amin. Berarti disucikan. Loh kenapa kita tidak jaga kesucian itu? Kita harus jaga walaupun kita tidak mampu untuk memperbaiki. Hal yang ketiga. Penyesatan dan penyerongan. Tadi sudah saya masukkan di awal. Jadi saya tidak terlalu lama yang ketiga. Matius 11 ayat 12. Ada 3 penyesatan ya. Doktrin sudah macam-macam sekarang. Ada yang Kristen progresif, ada Yesus only, ada ngomong Yahweh, ada ngomong Yehova, ya, ada ngomong Yesus gak mati, macam-macam. Itu doktrin lah. Kita bisa tahu doktrin itu salah. Tapi kalau dunia masuk kita nggak tahu. Barang siapa bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Itu. Yang ketiga, saudara, mengutamakan karunia roh daripada buah roh. Mengutamakan karir daripada kualitas hidup. Tapi saya mau bicara ini. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, waktu Yohanes Pembaptis muncul hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Jalannya benar, kebenarannya hilang. Jalannya benar, siapa ikut aku, ikut. Sangkal diri hilang, pekol salib hilang. Percayanya iya, hidup dalam percaya tidak. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya, mencoba menguasainya. Benar, gereja sudah jalan, omongannya betul. Tapi diserongkan. 3 macam. Kedoktrin yang salah, oh itu bisa diatasi. Dunia gak bisa diatasi. Karunia susah diatasin. Ini penyerong yang berbahaya. Saudara. Makanya Tuhan berkata, pada hari banyak orang terakhir berseru, Tuhan aku ngusir setan. Hebat gak? Melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Hanyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Karena tidak ada kualitas hidup. Kualitas hidup gak ada. Ini sudah mendekati akhir saudara. 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Jadi sekarang banyak orang menyerongkan ingin menggagahi. Untuk apa? Supaya melalui gereja dia kaya. Memperkaya diri. Hidup foya-foya. Menikmati. Saudara boleh mau jadi pendeta kaya. Silakan. Jangan ambil uang jemaat. Amin. Jangan ambil. Cari kerjaan. Ceperan sana. Tapi kalau sudah ngambil uang jemaat, cukupkan secukupnya untuk hidup melayani. Tapi kalau mau lebih, kerja. Diperbolehkan kerja juga sambil melayani. Seperti Petrus. Punya uang, saya satu hari punya uang. Mungkin satu hari saudara saya punya uang. Saya beli mungkin Ferrari 2. Pak Fengki gila, lebih gila dari orang lain. Tapi saya bisa membangun 5 gereja 200 miliar. Saya bisa nyumbang orang 10 Ferrari tapi berupa uang-uang semuanya. Apa yang saya pakai tidak boleh lebih, saudara, daripada apa yang saya bantukan kepada banyak orang.
kalau saya punya kelebihan. Kalau saya punya kecukupan, saya tidak bisa memberi lebih. Saya mama punya uang tidak banyak. Saya bisa memberi sedikit. Tapi kalau saya punya uang berkelebihan, saya mau naik bisnis kelas, mungkin kelebihan 3 juta. Tapi saya bisa membantu orang misi 20 juta. Pantas. Tapi bukan uang gereja. Amin. Buat apa saya tunjukkan cincin saya, arloji saya, tas saya, tapi kalau uang gereja. Gereja harus kembali ke gereja, tunjukkan rohanimu. Dunia harus kembalikan ke dunia. Kata Tuhan, uangnya siapa punya? Kaisar, kembalikan ke kaisar. Kalau saya kerja dia di dunia, saya punya uang, saya boleh memakainya. Kalau itu uang gereja, saya tidak boleh. Rohani yang saya upgrade. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan. Sudah diberkati firman Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengenal bahwa Tuhan kita itu berkorban, mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Menjadi orang yang lebih baik dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah firman Tuhan telah menegur kita, mengajar kita, menghibur kita, dan mendidik kita untuk jalan kebenaran tersebut. Tuhan, sehingga daripada setiap kami dapat bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan adalah Engkau mencukupi Bapa. Dikala kami mempunyai kelebihan kami Tuhan, hati kami tergerak Tuhan, kepada dunia, kepada orang-orang yang susah, yang membutuhkan kami semuanya ini Bapa. Kalau kami tidak punya apa-apa, mungkin tidak berkelebihan Tuhan Yesus. Pakai kami sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi terang bagi mereka Bapa. Menghibur mereka di dalam kesulitan, kesusahan Bapa. Sehingga mereka rasa Bapa, Kau adalah Tuhan yang hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam setiap hidup jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat berkata Tuhan Yesus, Kau adalah Bapa yang baik. Kau adalah Tuhan yang baik. Kau adalah Tuhan yang memperhatikan kami semuanya Tuhan Yesus. Kau tidak pernah tertidur Bapa. Tidak pernah lalai setiap janji-Mu Tuhan Yesus. Tapi Engkau pun tetap mengawasi Tuhan. Menghukum setiap kejahatan yang kami buat Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan alam Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana
serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.